Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam agama Islam, ada 7 hewan yang boleh dibunuh. Tahukah kalian, ada hewan dan tumbuhan yang dianggap merugikan dan dapat membahayakan kehidupan manusia? Padahal manusia, hewan, dan tumbuhan selama berabad-abad lamanya hidup berdampingan di dunia. Bahkan ketiganya saling membutuhkan satu sama lain. Sudah pasti hewan dan tumbuhan memiliki sejumlah manfaat bagi manusia. Salah satunya adalah sebagai sumber makanan. Namun ada juga hewan dan tumbuhan yang dianggap merugikan manusia. Bahkan ada juga hewan yang dianggap sebagai jelmaan setan. Setan kerap menggunakan bentuk ataupun perwujudan hewan tertentu untuk mengganggu manusia. Lalu hewan apakah yang boleh dibunuh dalam agama Islam? Dan berikut adalah 7 hewan yang boleh dibunuh dalam agama Islam. Yang pertama adalah cicak. Cicak seringkali merayap dan memakan makanan yang ada di meja makan. Anjuran membunuh cicak bukan hanya sekedar syariat saja, tetapi secara medis juga ternyata sangat dianjurkan. Hal ini dikarenakan cicak membawa bakteri E. coli yang dapat menyebabkan penyakit perut dan gangguan pencernaan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan baginya pahala 100 kebaikan. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Dan barang siapa memukulnya lagi, maka baginya pahala lebih kurang dari yang kedua." Hadis riwayat Muslim. Diceritakan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW menceritakan kepada kami bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke dalam api oleh Raja Namrud, tidak ada seekor hewan pun melainkan berusaha untuk memadamkan api, kecuali cicak. Hewan ini malah meniup-niup api agar tidak padam, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuhnya." Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Nabi Ibrahim hidup di zaman Raja Namrud bin Kan'an yang berkuasa di Babilonia, wilayah Irak kuno. Dan ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, banyak hewan-hewan yang berupaya membantu Nabi Ibrahim. Bahkan semut yang dengan susah payah berlari-lari membawa butiran-butiran air yang ada di mulutnya untuk memadamkan kobaran api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada seekor burung yang berkata mewakili keheranan semua binatang yang menyaksikan peristiwa tersebut. "Tidak mungkin setetes air yang ada di mulutmu mampu memadamkan kobaran api yang sangat besar itu, wahai semut," kata si. Namun kemudian semut pun menjawab, "Memang air ini tidak akan bisa memadamkan api itu. Tapi paling tidak, semua akan melihat bahwa aku di pihak yang." Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa tindakan cicak yang meniup untuk membesarkan kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam tanda bahwa cicak adalah hewan yang memusuhi dakwah ahli tauhid dan keikhlasan para pejuang muslim, sehingga dianjurkan untuk dibunuh. Dikarenakan besarnya pahala membunuh cicak, dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha sampai memiliki cambuk khusus untuk membunuh cicak. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh cicak. Beliau bersabda, "Dahulu cicak ikut membantu meniup api Ibrahim alaihissalam." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hewan yang dianjurkan untuk dibunuh yang kedua adalah ular. Ular memiliki bentuk tubuh panjang yang bisa berjalan dengan sangat cepat dengan cara menjalar. Ular terkenal akan karakternya yang membahayakan orang, karena ada beberapa yang berbisa dan memiliki racun yang mematikan. Ia juga bisa membunuh dengan cara melilit mangsanya. Selain itu, ular juga kerap dipakai sebagai mediasi dalam ilmu sihir, santet, serta ilmu hitam lainnya. Sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang, ular adalah hewan yang ditakuti banyak orang dikarenakan bahayanya. Islam membolehkan pemeluknya untuk membunuh ular. Bunuhlah ular-ular berbisa, ular-ular berbelang dua, dan ular yang ekornya terputus, karena keduanya dapat menggugurkan kandungan dan membutakan mata. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Suatu hari kami bersama Rasulullah SAW di sebuah gua, dan pada saat itu turunlah ayat kepada beliau. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan." Quran Surah Al-Mursalat ayat 1. Kemudian kami mengambil air dari mulut gua. Maka tiba-tiba muncul seekor ular di hadapan kami. Beliau bersabda, "Bunuhlah ular itu." Kami pun membunuhnya dan aku berhasil mendahului. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Semoga Allah melindungi dari kejahatan kalian, sebagaimana Dia melindungi kalian dari kejahatannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun ada pula ular yang dianjurkan Rasulullah SAW untuk tidak langsung dibunuh, tetapi sebelumnya diusir terlebih dahulu dengan cara memukul tubuhnya. Hal ini berlaku apabila ular tersebut masuk ke dalam rumah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya ada ular-ular yang berada di rumah-rumah.
Apabila kalian melihat satu dari mereka, maka buatlah peringatan padanya 3 kali. Apabila pergi, maka biarkan. Dan bila tidak mau pergi, maka bunuhlah, karena dia itu kafir. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hewan yang ketiga adalah burung gagak. Burung gagak merupakan salah satu jenis burung yang kerap diidentikan dengan kematian. Dari matanya, bulu, paruh hingga kakinya, biasanya berwarna hitam. Akan tetapi tidak semua burung gagak boleh dan dianjurkan untuk dibunuh. Jadi bukanlah burung gagak yang umum dan biasa kita lihat. Burung gagak yang dianjurkan untuk dibunuh sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah burung gagak dengan warna putih pada bulu dada dan punggungnya. Entah karena alasan apa, hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu makna di balik itu. Burung gagak dikenal sebagai hewan fasik. Bukan itu saja, burung gagak juga dianggap sebagian orang sebagai penjelmaan jin atau setan dan sering ditunggangi oleh para penyihir. Rasulullah SAW bersabda, ada 5 hewan yang membahayakan yang boleh dibunuh di tempat halal dan haram, yaitu ular, burung gagak yang berwarna belang-belang, tikus, dan anjing yang suka menggigit, kemudian burung hudaya atau sejenis raja wali. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hewan yang keempat adalah anjing buas. Meskipun dipelihara, air liur atau ludah anjing tetaplah mengandung najis. Apalagi jika anjing yang dimaksudkan adalah anjing galak dan buas. Tidak hanya najis, liurnya juga membawa banyak kuman, bakteri, dan bahkan dapat menyebabkan rabies. Namun dari seluruh anjing yang ada di dunia, anjing liar dengan warna hitam polos adalah jenis anjing yang disunahkan untuk dibunuh. Karena setan sangat suka menjelma menjadi anjing dengan warna hitam polos dan menebarkan hasutan serta fitnah di mana-mana. Demikian pula anjing yang sering menggigit manusia, maka disunahkan untuk dibunuh karena membahayakan dan agar tidak ada korban. Kemudian hewan yang kelima adalah burung raja wali. Burung raja wali dianggap merugikan manusia, sebab burung raja wali sering memakan ternak seperti anak ayam. Padahal ayam merupakan hewan yang selain bermanfaat bagi manusia, juga diberikan keistimewaan dapat melihat malaikat. Kokok ayam pada pagi hari menandakan para malaikat yang sedang membagikan rezeki ke seluruh pelosok negeri. Sedangkan setan kerap menjelma menjadi elang atau raja wali untuk memangsa anak ayam agar tidak terdengar lagi kokok di pagi hari, sehingga manusia menjadi malas untuk bangun pagi dan menjemput rezeki. Kemudian hewan yang dianjurkan untuk dibunuh yang keenam adalah tikus. Tikus termasuk salah satu hewan yang menjijikan dan membawa banyak kuman dan penyakit. Karena secara alamiah, ia hidup dan lebih banyak beraktivitas di lingkungan yang kotor dan najis. Tikus juga merupakan hewan hama dan musuh para petani karena bisa merusak pertanian. Tikus termasuk salah satu hewan yang haram untuk dimakan. Karena itu, ia diperintahkan untuk dibunuh. Dan tikus juga disebut sebagai hewan fasik. Diceritakan dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan bahwa ada seekor tikus yang keluar menarik sumbu lentera. Lalu ia melemparkan sumbu api itu di depan Rasulullah SAW, persis pada tikar yang beliau duduki. Api pun sempat membakar tikar seukuran uang dirham. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, jika kalian hendak tidur, matikanlah lentera-lentera api kalian. Sesungguhnya setan menunjuk tikus untuk melakukan apa yang seperti ini, hingga api membakar kalian. Hadis riwayat Abu Daud. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 5 hewan jahat yang boleh dibunuh di tanah haram: gagak, raja wali, anjing galak, kalajengking, dan tikus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hewan yang ketujuh adalah kalajengking. Ketika kita sedang berkemah di alam liar, pastikan untuk memeriksa pakaian dan barang-barang terlebih dahulu sebelum dibawa pulang. Karena kalajengking merupakan salah satu hewan yang sangat suka bersembunyi di sela-sela kehangatan dan aktivitas manusia. Pada dasarnya, binatang ini memang bersifat fasik atau memiliki kecenderungan untuk mengganggu manusia. Tidak hanya dengan sengatan yang sangat menyakitkan, namun juga bisa mematikan. Oleh sebab itu, di mana saja kita menemui hewan ini, pastikan untuk segera membunuhnya sebelum ia sempat menyuntikkan ekornya yang sangat beracun. Dan inilah video tentang 7 hewan yang boleh dibunuh dalam Islam. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wassalam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.